Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi. innama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Dikatakan Rasulullah bahwa tidaklah diutus Nabi Muhammad SAW terutama untuk menyempurnakan akhlak. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan beliau cahaya An-Nur Al-Mustafa, yang dikatakan beliau adalah harapan kita untuk mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada jumlah sebanyak-banyaknya kita dalam bersolawat kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati Kiai Ahmad Zain, Muhammad Zain, ma'atan Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Al-Hajj ya Allah Syafi'i, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, wabil khusus Allah setafiahkan badan. Dan kepada Ustaz Siman dan ada Ustaz Santa dan semua asatidzah, mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan rezeki yang halal dan thayyiban mubarakan, Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan. Dan kepada antum semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah daripada Majlis Al-Adani, mudah-mudahan ratib Al-Idrus yang dibaca dan maulid yang dibaca menghadirkan hati kita kekhusyuan, sehingga apa amal-amal kita dapat menjadikannya hasil maksud yang baik dan untuk bekal di akhirat nanti. Amin. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disetafiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Mendekat kita ini kepada aulia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ala inna auliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali min aulia ilah ini begitu sering menghadirkan Nabi Muhammad di hati mereka. Dikatakan selalu dan berketerusan atau istiqomah. Maka kita duduk di majelis seperti ini untuk mendapatkan darajah tersebut, istiqomah. Kenapa dikatakan begitu? Karena maqam kedudukan aulia itu yang sudah Allah terangkan di dalam Al-Qur'an, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita orang beriman kepada Allah untuk mengimani bahwa Allah Khalik, Tuhan kita. Kita menjalani agama syariat yang Allah adakan di dunia ini untuk kita menganut agama yang Allah atur, Islam. Wali min aulia ilah ini di hati mereka hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali min aulia ilah ini dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar, beliau mempunyai kakek Sayyid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf Maula Dawilah. Dikatakan ini bahkan kekaromahan Al-Imam Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf bertemu Nabi Muhammad SAW yaqadhah dan bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, kekaromahannya begitu. Jadi luar biasa, ajaib. Hati kita ini ajaib, hidup kita ini ajaib, apalagi hidupnya wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kita minum
wali minum. Kita makan, wali makan. Sebagian mereka lain, mereka siang tidak makan, saum puasa. Diriwayatkan Al-Hajj Kiai Muhammad Dimyati Pandeglang itu seumur hidup puasa yang disebut saum mudahar, dan dikatakan itu diantara kekaromahan aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puasa sehari ya Senin Kemis, puasa Senin sama Kemis, puasa sunnah. Nah itu yang dikerjakan aulia Allah lebih dalam ibadah. Terus sholat, dikatakan Al-Hajj Kiai Nur Ali itu setiap malam Jumat sholat sunnah 1000 rakaat, 500 kali salam, ya 2 rakaat kali 1000 salam di rakaat kedua, begitu. Begitu dikatakan mutalik, Allah Subhanahu wa ta'ala ini memilih aulia-aulia Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita berharap menjadi seorang yang mulia di sisi Allah, dan harus berharap menjadi orang yang mulia di sisi Allah, termasuk aulia ilah. Bahkan aulia ini Allah mewakilkan, Allah berikan kuasa. Semisal punya karomah. Kalau kepada nabi-nabi dan rasul itu mukjizat. Kalau kepada aulianya Allah karomah. Mereka istiqamah. Iya, istiqamah dalam magam wilayahnya. Di saat malam jarang tidur. Tahajud, ya mulail, qiraah Al-Quran. Qiraah Al-Quran, baca Quran. Berarti kita andai kata istiqamah membaca Al-Quran terus, Allah akan lihat orang ini. Kenapa? Karena keberkahan Al-Quran? Iya. Kenapa? Karena fadilah dari Al-Quran? Iya. Karena Al-Quran mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Rasulullah, kita berpatokan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad bin Idris setiap Ramadan selalu khatamkan Al-Quran setiap hari sekali. Sehari 30 juz selesai. Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i radhiyallahu an. Diriwayatkan itu sehari 2 kali khatam, siang malam. Berarti kalau siang waktu dia berpuasa, kalau malam di saat malamnya itu, di saat hari itu malam hari, yang dikatakan ada di malam-malam hari itu jawful lail, sepertiga itu. Apa dikatakan? Itu di tengah malam itu mereka aulia-aulia Allah bangun di malam itu. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, aulia-aulia Allah termasuk Al-Imam Syamsus Sumus Muhyi Nufus Al-Habib Abdullah ibni Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Begitu mereka ma'rifat kepada Allah, mu'arrifin, mereka orang-orang yang mengenali Allah. Apakah Allah membuat mereka itu dikenal Allah? Iya. Karena Allah katakan di Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Karena Allah memberitahukan khabar kepada kita melalui kitab Al-Quran itu, yang dikatakan gak ada keraguan di Al-Quran. Bagaimana kita yakin, itu iman. Bagaimana kita mengamalkan, itu Islam. Kalau kita ngerti Al-Quran itu kitab Nabi Muhammad, kita pun akan ngerti bahwa Al-Quran itu Allah turunkan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana wali-walinya Allah memahami Quran gak seperti kita memahami Quran. Adalah duni. Kalau kita berusaha belajar untuk ngerti huruf-huruf Al-Quran, karena usaha kita Allah beritahu, terkadang diberi laduni. Tapi aulianya Allah langsung Allah beri laduni. Apa laduni? Sesuatu kebiasaan ilmu yang didapat bukan dari manusia. Entah itu gaib, ataukah jin, malaikat, atau tumbuh-tumbuhan. Pokoknya bukan dari manusia. Itu laduni. Itu dikatakan
Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marakil Ubudiyah. Kita kalau ngerti orang-orang itu, wali-wali itu, kita akan dikenal Allah. Kalau kita mengenali orang-orang itu, wali-walinya Allah itu, kita akan dikenal Allah. Rasul mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahab. Karena kita cinta Rasulullah, karena Nabi Muhammad dekat dengan mereka, aulia-aulia Allah tersebut. Kenapa dikatakan Nabi dekat? Mereka sebagian ulama mengarang maulid Nabi. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, Syekh Ja'far Al-Barjanji, yang dikatakan banyak rawi-rawi maulid. Ada maulid Al-Aidid yang dikarang Habaib. Ada maulid Simtud Durar yang dikarang Ali bin Muhammad Al-Habsi. Ada maulid Adhiyaul Lami yang masih hidup oleh Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar. Walinya Allah, di saat ia menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sekejap itu. Kalau kita enggak. Kalau kita berdoa kepada Allah minta sebulan, datang setahun. Kalau kita berdoa kepada Allah minta yang akan cepat, datang lama. Tapi kalau aulia Allah langsung sekejap itu. Kenapa? Karena mu'arrifin. Karena mereka melihat Allah, ngerti Allah, dekat dengan Allah. Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Disuruh kita meminta kepada Allah. Doa mereka cepat. Doa mereka enggak lama. Langsung. Bahkan kita punya hajat. Kita ziarah kemana magam keramat. Begitu kita ziarah ke magam itu pulang, qabul hajat. Kenapa? Karena Allah memberikan ijabah kepada aulia-aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa mereka gak punya rasa takut? Sedang kita punya rasa takut. Sedang kita punya rasa takut. Berarti Allah menunjukkan itu derajah walinya Allah. Saking kuatnya hatinya, dirinya. Begitu. Diuji. Maka kita tidak boleh meminta diberikan ujian seperti ujian terhadap aulianya Allah. Karena gak akan mampu badan ini. Kaki, tangan, mata bisa buta. Telinga bisa tuli. Apa segala macam pikiran bisa gila. Andai kata kita nggak kuat dengan apa yang Allah berikan kepada aulia-aulianya Allah itu. Bagaimana kita memahami Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Kita membaca Ratib Al-Idrus. Bagaimana kita memahami Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita membaca Ratib Al-Haddad. Dengan kita mendekati, kita akan ngerti siapa Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Yang dikatakan Samsi Sumus Muhyin Nufus. Al-Habib Abdullah Al-Idrus ini yang ngerti seluruh malaikat Allah. Satu malaikat segitu besarnya. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Ghasil Malak. Ngerti apa yang dibawa malaikat. Wal waba, apa yang akan diturunkan malaikat. Dan di saat kita ngerti siang itu panas, wali-walinya Allah tahu bahwa siang itu panas. Dan di saat malam itu dingin, wali-walinya Allah ngerti bahwa sesuatu yang membuat itu dingin. Ataukah itu malaikatur rahmah Mikail alaihi salam, ataukah itu Sayyidina Jibril alaihi salam, malaikatul mukarrabin. Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus itu dekat dengan malaikat-malaikat Allah. Walinya Allah Subhanahu wa taala ra'an nabiyya qadha, melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga kekaromahannya. Jadi kalau kita dikatakan Rasulullah, man ra'ani fil manam fasayarani fi qadha. Siapa kita bermimpi Rasulullah akan melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Akan melihat Rasul dalam keadaan terjaga. Akan menemui Rasulullah SAW langsung. Nah, begitu seremnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Allah qiyamu binafsih. Terus Allah buat Nabi berbentuk nur, cahaya itu. Min nurih, dari cahaya Allah, bayangkan. Nah, itu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walinya Allah ini wali Allah Subhanahu wa taala ini, apakah ia kuat? Bukan kuat lagi. Jadi walinya Allah bal ahya indallah. Enggak mati pada dasarnya ketika ia wafat. Ia wafat tahun sekian. Sampai tahun berapa masih ada. Begitu. Itu diantara kekaromahan aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin ada bisa ke surga sebelum waktunya ada surga? Walinya Allah bisa. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad SAW Isra wa Mi'raj,
Di sana pun Allah perlihatkan, Allah khabarkan kepada kita melalui banyak riwayatnya dari alimul ulama untuk kita mengenali apa itu neraka, apa itu surga, apa itu yang dikatakan segala rupa-rupa yang Nabi lihat ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Berarti kita ngerti Allah menentukan segala sesuatu untuk kita mendekat kepada aulianya Allah. Karena aulia Allah Subhanahu wa taala la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Begitu seorang mengerti bahwasanya ibadah akan kuat, ibadah akan lebihnya khusyuk, akan dijaga dari segala macam mara bahaya, akan dijaga dari kesusahan hidup. Hati-hati, susahnya hidup ini kadang bisa sampai seorang ini kufur. Susahnya hidup ini bisa ngebuat kita ini sampai murtad. Na'udzubillah min dzalik. Susahnya hidup terkadang orang lupa. Ia pergi meninggalkan satu perkumpulan yang khair, yang baik, tersesat, akhir hilang, dan apa enggak menemukan jalan, ia semakin jauh dari agama. Wa na'udzubillah min dzalik. Akhir terus dia hilang, punya anak keturunan hilang. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena al-jannah, surga. Al-Imam Abul Fida Ismail Ibn Katsir mengatakan apa? Kita hidup manusia, semua manusia wajib memikirkan surga. Kenapa? Karena itu akhir yang baik. Kalau kita berharap keselamatan dunia akhirat, ingat itu surga, tujuan akhir. Kenapa? Kalau kita dari pertama mikirkan surga, kita nanti takut seperti wali-walinya Allah. Kalau kita dari pertama mikirin bahwa akhirat nanti, ya Allah kesenanganku, karena ia berharap senang dari Allah, ia cari keridhaan Allah dengan apa? Ya terus lebih banyak ia sering ibadah daripada misal taroka sholat, ninggalin sholat. Ia lebih senang apa melakukan amal-amal soleh daripada ia misal apa? Ia bakhil ya untuk sedekah, ia lebih banyak senang bersedekah. Ini ibadah-ibadah yang Allah tentukan, terutama sholat. Karena apa? Karena aulia Allah Subhanahu wa taala ini Allah tentukan waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kan untuk sholat. Walinya Allah nggak kenal waktu. Iya, dia lebih ngerti tentang waktu. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas Al-Talib ini dia punya keberkahan ngelipet waktu. Jadi kalau Habib Abu Bakar ini baca Quran itu sekejap. Pernah suatu saat Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas membaca Quran di depan santrinya. Al-Habib Abu Bakar baca 30 juz Al-Quran, santrinya baca surah Yasin. Kan waktunya cepat baca surah Yasin. Habib Abu Bakar baca Al-Quran 30 juz. Belum selesai muridnya baca surah Yasin, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas Al-Talib Al-Qutub sudah selesai 30 juz Al-Quran. Nah itu dikatakan, andai kata kita membanding-bandingkan diri kita dengan walinya Allah, na'udzubillah. Ada kisah lagi aulianya Allah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di kita di sini, di Kalimantan di sana. Apa Syekh Muhammad Arsyad? Siapa ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ditemui sama Sahibul Magam. Ada di Jakarta, Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, kaza wa kaza, dan seterusnya. Itu karamah aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Mereka wali-wali itu ada wali yang paling tinggi derajatnya, wali kutub. Wali Allah kutub, aktabillah, kutubnya Allah. Mereka kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Al-Habib Abdullah Al-Idrus ini raja semua kutub-kutubnya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.